Sekarang saya juga mau sampaikan paling terakhir Pak, tapi singkat, ada 4 hal Pak Menteri. Pertama, ini hasil dari kunjungan kerja Komisi 6 di kawasan Danau Toba. Pada waktu itu kita menjadwalkan memang untuk sebenarnya bersama-sama dengan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk meninjau UMKM di sana. Tapi karena ada persoalan teknis terkait protokol kesehatan, kemudian tidak bisa kita laksanakan bersama-sama. Nah di sana itu Pak, saya rasa sekarang pengembangannya lumayan pesat, dan juga kebetulan pada waktu itu kami bersama juga dengan Kementerian BUMN, itu ada fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha baik mikro maupun KM gitu, kecil dan menengah di kawasan Danau Toba. Nah karena itu sebenarnya dari Kementerian Koperasi dan UKM ini kalau bisa jemput bola ke sana untuk bisa kita kerjasamakan dengan fasilitas-fasilitas yang sekarang dibangun ini agar pelaku UKM di sana itu bisa mendapatkan showcase gitu. Jadi kalau kita kemarin tinjau itu mereka ke bengkel kerajinan dan segala macam, tapi tidak memiliki tempat untuk menjual barang-barang dagangannya. Nah ini mungkin bisa ditindaklanjuti Pak, dan kita juga more than happy untuk menjembatani kepada jajaran BUMN, jadi supaya bisa dijemput bola oleh kementerian. Nah kedua yang kami temui juga terkait dengan sertifikasi halal nih Pak. Jadi daripada kita sibuk ribut soal istilah wisata halal, saya waktu itu tekankan juga ya kita kerjakan saja apa yang sebenarnya diperlukan. Kalau itu persoalannya makanan ya kita bantu untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal misalnya seperti itu. Kalau dia terkait fasilitas peribadahan, bangun saja musola tanpa usah, tidak perlu ribut-ribut soal istilah. Nah yang terkait dengan ini saya rasa sertifikasi halal apakah bisa ada bantuan dari Kementerian Koperasi untuk menolong gitu pelaku-pelaku usaha di sana untuk bisa, karena sebenarnya rumah makan yang halal itu banyak sekali, tapi mungkin tidak tersistem, tidak terbantu, sehingga orang tidak mengetahui bahwa di sana itu sebenarnya sangat mudah untuk memperoleh produk-produk halal. Nah yang dua terakhir nih Pak, tidak terkait dengan dapil saya. Saya ingatkan kembali, tadi udah disinggung oleh Pak Demer juga soal big data. Ini mumpung Pak Menteri dan jajaran sedang meng-push ini BPUM ini, jangan lupa juga untuk kita melakukan terus-menerus peningkatan data kita Pak, karena itu akan bermanfaat ke depannya. Nah karena itu mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian untuk menghimpun big data ini, kalau perlu anggarannya seperti apa, dan apa yang bisa kami bantu juga supaya momentum Bapak 12 juta tambah 12 juta berarti 24 juta pelaku UKM pelaku usaha mikro ini Pak ya, yang sekarang dilayankan oleh kementerian ini bisa benar-benar tidak lewat gitu momentumnya untuk kita mendapatkan data. Juga yang keempat, tadi saya setuju dengan Pak Mahfud, tapi saya lebih general, pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pak. Ini kan masih terus banyak terjadi permasalahan, dan saya rasa kemarin kami ketemu dengan Kementerian BUMN misalnya, Kementerian BUMN juga meminta artinya supaya kita membahas revisi undang-undang BUMN misalnya. Lalu dengan KPU meminta supaya kita revisi undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Nah, kalau memang hambatan dari Kementerian Koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku koperasi ini, utamanya Kospin ini, memang di undang-undangnya, tapi Pak Menteri belum pernah gitu untuk meminta kepada kami supaya kita juga melakukan perbaikan gitu. Karena saya rasa ini juga terkait dengan kewenangan Kementerian Koperasi yang sangat terbatas untuk bisa melakukan pengawasan, bahkan kalau perlu sebenarnya ada semacam lembaga penjamin dari koperasi simpan pinjam. Ini jumlahnya sudah semakin fantastis Pak, yang kasus-kasus ini tidak lagi puluhan miliar gitu ya, tapi udah sampai triliun gitu. Nah ini saya rasa perlu diadres oleh Kementerian Koperasi. Kalau memang kita harus perbaiki undang-undangnya, ayo, masih ada waktu gitu.
2021 ini bisa, 2022 ini bisa, supaya kami juga menaruhnya di prolegnas.